Pagi guys, ikuti Zoom ya. Seperti kata firman, iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Saya Ardi. Tuhan berkati. Shalom. Ya, oke ya. Nanti kita akan mulai Zoom pada malam hari ini. Moga pujian pembukaan Mbak Win dan tim. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami di sini dalam acara Zoom online pada malam hari ini. Seperti anakmu, Bapak Ananda, Bapak Andreas Pujo, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja, berkarya dalam diri Pak Pujo ini. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, agar Pak Pujo bisa membawakan firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Salam dahsyat talitakum. Selamat malam kepada teman-teman, Bapak, Ibu-ibu yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mengucap syukur dalam segala hal. Atau lebih tepatnya kita akan bahas salah satu kehendak Allah. Karena banyak orang bertanya pada saya, Pak Pujo, apakah kehendak Allah itu? Nah, malam hari ini kita akan bahas salah satu dari kehendak Allah adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, pada malam hari ini yang kita bahas, kita persiapkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi katakan, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kehendak Allah itu apa? Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertanyaannya, segala hal itu apa? Apakah ketika gagal jadi berhasil, sehat jadi sembuh, itu
adalah segala hal? Ternyata tidak. Segala hal adalah suatu pengalaman yang pahit sekalipun kita tetap harus bisa mengucap syukur. Itulah kehendak Allah. Coba Anda bisa enggak misalnya Anda divonis oleh dokter kena kanker stadium 4. Bisa enggak mengucap syukur? Kalau Anda saat ini sedang bangkrut, banyak utang, banyak masalah, bisa enggak mengucap syukur? Ketika Anda ditipu, ketika Anda dikhianati, ketika Anda ditinggal pergi oleh orang yang Anda sayangi, bisa enggak mengucap syukur? Padahal itu adalah kehendak Allah supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau malam hari ini kita tidak tahu apa kata firman ketika dalam pencobaan yang sangat berat, Anda tidak akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi karena kita malam hari ini akan belajar tentang kehendak Allah, bisa mengucap syukur dalam segala hal, mari kita masuk dalam doa dulu supaya Tuhan Yesus membuka pikiran kita sehingga kita mengerti akan kitab suci dan kuasanya. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena saat ini kembali Engkau telah mengumpulkan kami di Talitakum online ini. Pada saat ini Tuhan, Engkau akan mengajarkan dan menjanjikan kuasa-Mu kepada kami tentang salah satu kehendak-Mu, yaitu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana mungkin jika kami sedang mengalami penderitaan yang sangat dahsyat dan kami bisa mengucap syukur? Padahal itu adalah salah satu kehendak-Mu. Ajarkanlah kepada kami Tuhan, agar dalam segala hal, dalam penderitaan yang paling pahit pun, kami bisa mengucap syukur. Namun kami tahu Tuhan, saat firman-Mu hendak Kau perdengarkan, janji dalam firman-Mu hendak Kau nyatakan, iblis seringkali mencuri kuasa firman itu, supaya tidak bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam diri kami. Dan kami juga percaya kuasa iblis yang suka mencuri firman itu hanya bisa patahkan melalui penyerahan diri dan pertobatan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, terimalah seruan tobat dari anak-anak-Mu semua yang ada di sini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Kami sungguh percaya Tuhan, saat belas kasihan-Mu Kau limpahkan kepada kami, maka Engkau akan mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menghantarkan kami sampai kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Karena firman adalah kata-kata Allah, maka kami sungguh-sungguh percaya, apapun yang akan Kau firmankan pada saat ini akan menjadi tanda ajaib dan mujizat yang pasti akan Kau nyatakan asal kami mau mendengarkan, mengimani dan mengamininya dengan tindakan iman. Supaya kuasa firman-Mu berkuasa dalam diri kami, mohon Tuhan, jamah dan bukalah roh pemikiran kami, roh pendengaran kami, roh penglihatan kami, roh pengucapan kami, terutama Tuhan bukalah roh permenuhan kami. Supaya saat firman-Mu Kau perdengarkan, kuasa firman-Mu Tuhan masuk di dalam diri kami menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan, dan perintahlah, kami pun telah siap untuk melaksanakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah,
Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berkah dalam. Hari ini kita akan bahas salah satu kehendak Allah, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika penderitaan datang, sudah sangat pahit dan datang bertubi-tubi. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, datang masalah yang lain lagi. Tetapi kehendak Allah harus bisa mengucap syukur. Kalau kita ingin bisa mengucap syukur dalam segala hal, dasarnya kita baca Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. 3 ucapan syukur. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Itu ucapan syukur yang pertama, bahwa kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Itu ucapan syukur yang kedua. Jadi ucapan syukur yang kedua dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan ucapan syukur yang ketiga pada ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi ucapan syukur yang ketiga, kita diperintahkan ya dalam segala sesuatu atau semuanya yang akan kita lakukan, entah dengan perkataan atau perbuatan, perintahnya harus melakukannya dengan kata-kata dalam nama Tuhan Yesus. 3 ucapan syukur. Nah, sekarang kita akan bahas dari 3 ucapan syukur ini. Yang pertama, ya. Ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kita bersyukur karena kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sejak kapan kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus? Yuk kita baca. Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi waktu Anda ini terima tubuh dan darah Yesus, atau saat terima perjamuan kudus komuni, Tuhan Yesus tinggal di dalam diri Anda. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus.
Di dalam ayat yang ke-53, kalau kita memang mengimani saat komuni perjamuan kudus, Tuhan tinggal dalam diri kita. Ayat yang ke-53 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Mengapa seperti itu? Akibat dosa Adam, manusia sudah terkena kutukan dosa. Upah dosa adalah maut, dan maut adalah mati. Akibat dosa Adam, kita ini sudah mati rohani. Makanya Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita ingin hidup, maka kita harus makan dan minum tubuh dan darah Yesus sehingga kita mempunyai hidup. Itu adalah janji Tuhan dan perintah Tuhan. Jika kita makan daging dan minum darah Yesus, Yesus tinggal di dalam diri Anda dan saya. Itu tata cara gereja. Yang kedua, bahwa ketika kita terima baptis, itu juga Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, itu ada di dalam diri kita. Kita baca Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada dua baptisan, yaitu baptisan permandian, kelahiran kembali, dan yang kedua pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Baptis air, tanda pertobatan, dikatakan permandian, dan baptis krisma itu lambang bahwa kita menerima Roh Kudus, kita dibaharui hidup kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Lebih tepatnya, yuk kita baca Matius 3 ayat 11 tentang baptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada dua baptisan, yaitu baptis air tanda pertobatan dan baptis Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kalau di Gereja Katolik, itu tandanya baptis air dengan kata-kata permandian. Kalau Roh Kudus dengan lambang minyak krisma. Ketika kita baptis dan ketika kita perjamuan kudus, Tuhan Yesus di dalam rohnya yang kudus tinggal di dalam diri kita. Kita sudah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Mengapa bersyukur? Karena jika Anda mengimani Tuhan Yesus Sang Penyembuh ada dalam diri Anda, kalau Anda mengimani, maka kesembuhan akan terjadi. Jika Anda mengimani bahwa Tuhan Yesus Sang Sumber mujizat, maka mujizat demi mujizat akan Anda rasakan. Dan jika Anda mengimani Yesus Sang Juru Selamat tinggal dalam diri Anda, kemanapun Anda pergi, Anda akan selamat. Bahkan yang lebih dahsyat, jika Anda mengimani Tuhan Yesus yang punya surga tinggal dalam diri Anda,
mau mati sekarang atau mati kapanpun, kita pasti akan masuk surga. Bersyukurlah, kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Apa hasilnya ketika Tuhan Yesus menjadi satu tubuh dengan kita? Kita dijadikan menjadi bait Allah. Yuk kita baca. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ketika Anda terima Tuhan Yesus dalam diri Anda, bangunan hidup Anda kembali tersusun rapi. Dulu ketika Adam Hawa diciptakan, itu susunan manusia sudah rapi. Roh, jiwa, dan raga. Sehingga Allah yang roh bisa ketemu dengan roh kita. Tetapi akibat Adam Hawa berbuat dosa, makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka susunan tubuh manusia jadi tidak rapi. Sekarang manusia hidupnya jiwa, raga, dan roh. Jiwanya yang diutamakan. Maka jangan kaget sampai sekarang orang-orang dunia itu selalu mengutamakan makanan jiwani, yaitu ilmu pengetahuan dan motivasi. Tidak pernah mengutamakan makanan rohani. Anak-anak kita didik dari lahir sampai dewasa adalah makanan jiwani. Makanya jangan kaget, hidup manusia tidak tersusun rapi menjadi jiwa, raga, dan roh. Rohnya ada di bawah otak manusia yang diutamakan. Ya. Tetapi Tuhan tidak menciptakan otak atau jiwa itu sebagai pemimpin dalam tubuh manusia. Tidak. Yang mimpin manusia dalam hidupnya adalah roh, bukan jiwa. Maka jangan kaget kalau jiwa sudah tidak bisa mimpin sampai sakit, ada yang namanya rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa tidak bisa menyembuhkan, maka jadi rumah sakit fisik. Tetapi roh inilah yang harus memimpin. Nah, ketika nanti kita terima Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus dalam diri kita, bangunan dalam hidup kita kembali tersusun rapi, roh, jiwa, dan raga. Di dalam Dia telah tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Roh Allah ada dalam diri Anda dan saya yang percaya bahwa saat kita terima perjamuan kudus komuni, saat kita terima baptisan, sudah ada di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, jika memang Anda mengimani Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda, kita tidak hanya menjadi rumah Allah atau menjadi bait Allah yang kudus. Anda dan saya menjadi milik Tuhan Yesus. Kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi waktu kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Yesus, Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita
bukan lagi milik kita. Kita sudah jadi milik Tuhan Yesus. Artinya yang menjaga Tuhan Yesus kan yang berkuasa. Dan jika hidup kita dalam masalah, Tuhan Yesus yang memiliki kita, yang akan turun tangan untuk menyelesaikan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Coba renungkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, hai saudara. Lawan Anda dan saya itu adalah iblis yang seperti singa mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya kalau tidak dapat ditelan, ya tidak dapat telan oleh iblis yang seperti singa itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa ditelan oleh iblis? Ayat yang ke-9 sangat jelas ditulis. Lawanlah dia, lawanlah iblis yang seperti singa itu dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tadi sudah diumumkan bahwa besok Senin kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Ada beberapa kesaksian orang-orang yang dipulihkan ketika dia punya iman yang teguh. Contohnya Pak Anton yang di Jalan Gergaji. Itu sudah divonis dokter harus pasang ring karena kena penyakit jantung. Ketika sungguh-sungguh Pak Anton punya iman yang teguh dan sungguh-sungguh tanpa operasi sekarang dipulihkan. Iman yang teguh. Dan Pak Anton juga tahu semua saudara Pak Anton, semua orang di seluruh dunia ketika kena penyakit jantung akan mendapat penderitaan yang sama. Tidak hanya yang sakit, keluarga yang sakit juga akan menderita dengan cara yang sama. Maka dikatakan, bagaimana supaya Pak Anton tidak dapat ditelan oleh iblis? Pak Anton punya iman yang teguh. Iman yang bagaimana? Saya katakan waktu itu pada Pak Anton. Pak Anton sudah perjamuan kudus komuni? Sudah, Pak. Berarti Pak Anton jadi milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ada di mana? Ada di dalam diri saya. Percaya? Ya Pak, saya percaya. Kalau sampai Pak Anton sudah percaya bahwa iman Tuhan Yesus tinggal dalam diri Pak Anton dan Pak Anton mau ditelan oleh singa yang bernama iblis, dia nelan siapa? Nelan Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya. Bisa enggak iblis nelan Pak Anton? Tidak bisa. Karena nelan siapa? Akan nelan Yesus yang dalam diri saya. Kalau sampai iblis seperti singa, itu mau menggigit, mau ngeletak Pak Anton, ngeletak siapa? Ngeletak Tuhan Yesus. Rontok enggak giginya? Rontok. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Kita ini tidak hanya menjadi bait Allah, kita ini jadi milik Tuhan Yesus. Imani itu, bersyukurlah. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Jika sampai ada setan, ada roh jahat, ada gendam, santet, mantra mau nyerang Anda, jangan khawatir. Karena dia nyerang Yesus yang ada dalam diri Anda. Selamat ya Anda. Kalau Anda mengimani
bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri Anda. Hari ini saatnya Anda mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah tinggal dalam diri Anda. Hari ini saatnya Anda mengucap syukur bahwa kita sudah dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Berikutnya, kita tidak hanya jadi milik Tuhan, kita tidak lagi bisa ditelan oleh iblis. Bahkan ketika kita dicobai oleh iblis, kita tidak akan putus asa, tetapi malah bersyukur. Hasil dari Tuhan bersatu atau menyatu atau manunggal dengan diri kita. Mari kita baca Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anda renungkan, jika Allah, jika Tuhan Yesus, jika Allah Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda, siapa yang akan melawan Anda? Anda menang apa kalah? Pasti menang karena Roh Allah ada dalam diri Anda. Nah, kalau Anda tahu rahasia ini, mengucap syukur bahwa Anda dipanggil menjadi satu tubuh dengan Yesus, Tuhan Yesus sudah ada dalam diri Anda. Perhatikan ayat yang ke-35-nya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saya mau bertanya kepada Anda, kalau memang Anda sungguh-sungguh mengimani bahwa Anda sudah sekali lagi sudah dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda. Mau tanya nih, siapakah yang akan memisahkan Anda dari kasih Kristus? Apakah penindasan bisa memisahkan Anda dari Tuhan Yesus? Apakah kesesakan atau penganiayaan bisa memisahkan Anda dari Tuhan Yesus? Apakah kelaparan atau ketelanjangan bisa memisahkan Anda dari Tuhan Yesus? Apakah bahaya atau pedang bisa memisahkan Anda dari Tuhan Yesus? Apakah penyakit jantung, penyakit kanker bisa memisahkan Anda dari Tuhan Yesus? Apakah kebangkrutan dan banyak utang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus? Jawabannya pasti tidak bisa. Kalau Anda tahu rahasia ini, karena apa? Kita tahu kalau kita sudah memiliki Yesus, mengimani bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita, itu adalah luar biasa. Karena apa? Ketika saya menderita sakit, saya mengimani Tuhan Yesus sang penyembuh dalam diri saya. Pasti akan sembuh. Jika saya mengimani sang sumber berkat ada dalam diri saya, meskipun saat ini saya sedang bermasalah dengan berkat, pasti Tuhan akan tunjukkan berkat itu. Jika saat ini saya mengimani Tuhan Yesus sudah tinggal dalam diri saya, sang sumber mujizat tinggal dalam diri saya, jika hari ini hidup saya ada masalah, pasti akan berakhir dengan mujizat yang luar biasa. Karena apa? Saya tidak pernah takut kehilangan nyawa saya. Tapi yang saya takutkan jika nyawa saya kehilangan Yesus. Coba Anda renungkan, kalau nyawa Anda kehilangan Yesus, mati, mau kemana nyawa ini? Kita renungkan.
kesesakan, semua permasalahan, semua pencobaan tidak akan bisa memisahkan Anda dan saya dari Yesus. Tapi ketika kita punya iman seperti itu, iblis gak suka. Makanya dikatakan ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi ketika Anda dan saya mengimani Tuhan Yesus, Sang kebenaran, Tuhan Yesus, Sang penyembuh, Sang sumber mujizat, kita imani tinggal dalam diri kita, iblis tidak suka, maka jangan kaget, kita nanti akan ada bahaya maut sepanjang hari. Dan kita akan dianggap seperti domba-domba sembelian. Mengapa begitu? Karena dunia dan manusia itu sudah dikuasai oleh dosa. Ketika Adam Hawa berbuat dosa, maka Adam Hawa diserahkan pada iblis. Semua keturunan Adam yang tinggal di dunia itu di bawah kuasa iblis. Dunia dan daging manusia di bawah kuasa iblis. Ketika ada orang yang mengimani Tuhan tinggal dalam diri orang itu, iblis akan menggunakan segala macam cara, entah situasi, entah keadaan, entah orang, untuk menyembelih kita dengan segala macam pencobaan. Kita lihat, jika orang mempunyai Yesus, dia pasti berjalan dalam kebenaran. Kita lihat pemimpin negara kita, orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin negara kita, yang hidup dalam kebenaran, transparansi. Musuhnya banyak. Dia diancam ke sana kemari, bahkan dipenjarakan. Tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kita renungkan, setiap orang yang punya Tuhan, pasti hidupnya akan diancam ke sana kemari. Mengapa seperti itu? Karena daging manusia dan dunia sudah di bawah kuasa iblis. Meskipun Anda akan dicobai oleh iblis dengan segala macam cara, dengan segala macam pencobaan, ingat-ingat. Ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia, Yesus, yang telah mengasihi kita. Mengasihi itu kata dasarnya kasih. Kasih itu memberi. Tak kasih berarti tak beri. Kalau Yesus mengasihi kita, berarti Yesus sudah memberikan dirinya kepada kita. Kalau Anda tahu rahasia ini, maka dikatakan demikian ketika pencobaan datang. Tetapi dalam semuanya itu, ketika Anda dicobai oleh semua pencobaan itu, ingat, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau Anda mengimani bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda, dan Anda dicobai, Anda tidak akan putus asa, karena Tuhan punya rencana bahwa Anda akan dijadikan lebih dari pemenang. Contoh, ketika Pak Anton tadi yang dicobai dengan penyakit jantung, pertama kali iblis tertawa. Dan sungguh-sungguh Pak Anton mulai menderita. Dan keluarganya juga menderita. Karena penyakit jantung itu termasuk penyakit yang mematikan di Indonesia. Tetapi karena Pak Anton setelah mendengarkan firman dan percaya bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Pak Anton, saya katakan, apakah Pak Anton mau jadi saksi dan alat Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang putus asa karena penyakit jantung?
Dan Pak Anton mengatakan, jika Tuhan berkehendak atau memilih saya siap Pak Pujo. Benar, mau jadi saksi Tuhan Yesus? Iya. Kalau begitu, Pak Anton akan terima kesaksian itu. Hanya tidak enaknya untuk menerima kesaksian harus mengalami sendiri. Harus masuk di dalam pencobaan, harus masuk di dalam penderitaan. Sampai nanti iman yang teguh itu bisa menyelamatkan Pak Anton. Sang penyembuh yang diimani menyembuhkan Pak Anton. Proses dari iblis mencobai dengan penyakit jantung yang membuat pikiran rusak, langkah rusak karena menderita, kemudian sampai iman bahwa Tuhan sudah ada dalam diri Pak Anton, sampai merasakan bagaimana Pak Anton disembuhkan oleh sang penyembuh yang ada dalam dirinya, itu nanti yang akan digunakan Pak Anton untuk menyelamatkan orang-orang yang penyakit jantung. Pak Anton, ketika dicobai memang seperti orang yang kalah. Pas dicobai. Tapi ketika punya iman yang teguh, dipanggil menjadi satu tubuh. Sekarang Pak Anton dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang ketakutan dan putus asa karena penyakit jantung. Pak Anton tidak hanya menang dari penyakit jantung, Pak Anton lebih dari pemenang. Karena dia bisa menyelamatkan banyak orang melalui kesaksiannya. Demikian juga dengan yang lain, seperti Bu Kasto yang kena kanker serviks tumor kista. Seperti keluarganya, Bu Ira, cucunya si Dimas yang kecelakaan. Ya sudah sampai mati suri. Dan semuanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ketika mengalami memang sungguh-sungguh menderita yang sama. Tetapi ternyata semuanya menjadi lebih dari pemenang. Pertanyaannya, jadi ketika Anda sedang dicobai oleh iblis, Anda akan putus asa, ataukah Anda akan bersyukur karena Anda akan dipersiapkan menjadi saksi dan alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang mengalami pencobaan? Kalau Anda bisa mengatakan, saya siap saksi dan Tuhan, saya katakan, itulah mengucap syukur dalam segala hal. Banyak orang di dunia yang karena ditipu bangkrut, banyak. Pak Trijoko ditipu dan bangkrut, akhirnya kena penyakit gula darah 560 dan insulin sendiri. Ketika sungguh-sungguh dipulihkan, sekarang Pak Trijoko dipakai saksi dan alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang putus asa karena ditipu dan karena penyakit gula darah. Anda dan saya, kalau mengimani Tuhan Yesus tinggal dalam diri saya dan Anda, kita lebih dari pemenang. Setiap kali pencobaan datang, tidak putus asa, tapi malah bersyukur. Karena akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan. Anda dan saya lebih dari pemenang. Kemudian berikutnya, kalau sudah tahu rahasia ini, ayat yang ke-38 dan 39 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang-orang yang memiliki Yesus, dia tidak putus asa ketika pencobaan datang. Dia bersyukur. Karena ketika dicobai, dia akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang kena pencobaan seperti yang dialami.
Semakin banyak pencobaan, semakin dia percaya, banyak jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada dia untuk diselamatkan melalui kesaksian-kesaksian dalam hidupnya. Kalau bisa mengucap syukur bahwa Anda dan saya telah dipanggil menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Tuhan ada dalam diri Anda, Tuhan ada dalam diri saya. Kita menjadi milik Tuhan. Ini ucapan syukur yang pertama. Ucapan syukur yang kedua di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan demikian. Kolose 3 ayat yang ke-16. Ucapan syukur yang kedua. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau Anda sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri Anda, saya mau tanya nih, kira-kira kata-kata Anda, kata-kata siapa? Pasti kata-kata Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda. Ketika Tuhan Yesus ada dalam diri Anda dan kata-kata Tuhan menggunakan mulut Anda untuk berkata-kata, itu namanya karunia kata-kata hikmat. Kita baca. Lukas 21 ayat yang ke-15. Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ya. Dikatakan secara jelas bahwa sebab Yesus sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Jadi hikmat itu apa? Hikmat adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan Yesus. Itu hikmat. Ya. Hikmat adalah kata-kata yang berasal dari Tuhan Yesus. Tujuannya itu apa? Supaya kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Tadi dikatakan bahwa lawan kita itu adalah iblis. Ya. Lawan kita adalah iblis. Nah, kalau kita ingin supaya kita tidak dapat kalahkan oleh iblis, ingat-ingat. Kata-kata hikmat membuat iblis takluk kepada mulut kita. Karena mulut kita, kata-kata kita dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri. Benarkah seperti itu? Lihat ini. Jadi kata-kata hikmat adalah kata-kata dari Tuhan yang ada di dalam diri kita menggunakan mulut kita. Untuk apa? Untuk melawan iblis. Jadi kalau Anda tidak berhadapan dengan iblis, maka Anda tidak akan muncul yang namanya kata-kata hikmat. Nah, sekarang kalau Anda sedang dicobai iblis, ya, entah dengan penyakit yang mematikan, atau mungkin Anda sedang bangkrut, banyak utang, banyak masalah. Ya. Kalau Anda bisa mengenal pada iblis demikian, iblis pasti akan lari dari hidup Anda. Katakan demikian. Kita mencontoh iman si Ayub. Ya, mengatakan demikian. Hai iblis, engkau bisa merusak harta bendaku seperti engkau merusak harta benda anak-anaknya Ayub. Engkau bisa merusak tubuhku seperti engkau merusak tubuhnya Ayub dengan sakit penyakit. Bahkan engkau bisa mematikan tubuhku seperti engkau mematikan anak-anaknya Ayub. Tetapi dengar iblis,
sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa merusak dan mematikan Yesus yang ada di dalam diriku. Dengar iblis, aku lebih takut kehilangan Yesus daripada kehilangan harta bendaku dan nyawaku. Coba Anda renungkan. Kalau Anda tidak memiliki Tuhan Yesus dalam diri Anda, kata-kata ini tidak akan pernah bisa keluar. Tuhan sudah memberikan contoh. Meskipun dia adalah Allah yang jadi manusia, mati untuk menebus dosa. Tapi sebelum mati, Tuhan yang punya segala-galanya ini dicaci maki, dihina, difitnah, diludahi, ditelanjangi di kayu salib. Apakah marah? Tapi Tuhan yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan jika Tuhan Yesus ada dalam diri Anda pun akan bisa mengatakan seperti apa yang Yesus sudah katakan. Ketika Yesus mengatakan pada para murid, aku akan masuk ke Yerusalem dan nanti akan ditangkap oleh patua dan akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tetapi Petrus mengatakan, ya, sekali-kali engkau tidak akan mati, aku siap menyerahkan nyawaku. Anda perhatikan bahwa Yesus mengatakan, "Nyahai engkau iblis, engkau hanya memikirkan masalah duniawi dan manusiawi. Tetapi memang untuk itulah aku datang." Yesus sudah mengajarkan dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dan jika Anda memiliki Yesus, maka ketika Anda dicobai, mulut Anda akan digunakan Tuhan Yesus mengatakan yang seperti itu. Dan kata hikmat yang kedua, kalau Anda dicobai oleh iblis, Anda tidak takut, tapi malah Anda bersyukur kepada iblis. Aneh enggak? Anda katakan, ketika Anda dicobai dengan penyakit, "Hai iblis, engkau bisa mencobai aku dengan penyakit jantung yang mematikan." Tetapi dengar iblis, jika nanti aku yang menang karena imanku Tuhan Yesus tinggal dalam diriku, dan aku disembuhkan Tuhan Yesus, aku akan dipakai alat Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang engkau cobai, seperti engkau mencobai aku. Dan dengar iblis, semakin engkau banyak mencobai aku percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepadaku untuk selamatkan. Melalui kesaksian-kesaksian, penderitaan, pencobaan yang aku alami. Terima kasih iblis. Semakin engkau mencobai aku, semakin aku akan dewasa iman. Aneh enggak ini? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan tinggal dalam diri Anda dan saya, maka mulut kita milik Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan Yesus untuk mengalahkan iblis. Sehingga iblis tidak bisa membantah dan melawan kita. Kalau mengimani. Bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda. Mulut kita dipakai Tuhan Yesus untuk mendapatkan karunia, kata-kata hikmat, membungkam iblis yang seringkali mencobai kita. Sehingga iblis ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus sudah mengatakan, jangan kamu takut kehilangan nyawamu, takutlah jika nyawamu kehilangan aku. Itu adalah hikmat. Ya. Berikutnya, kalau memang Anda sudah mengimani Tuhan tinggal dalam diri Anda, dan kata-kata adalah kata-kata Tuhan Yesus, berarti perbuatan Anda perbuatan siapa? Tuhan Yesus. Kita baca. Bagaimana supaya Tuhan Yesus ya yang melakukan kita jadi alatnya. Kita baca Kolose 3 yang ke-17 tadi.
Kolose 3 ayat 17. Ucapan syukur yang ketiga. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ucapan syukur yang ketiga mengatakan bahwa apapun yang Anda lakukan, entah dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa seperti itu? Karena nama Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk menaklukkan iblis. Kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu nama Yesus, itu nama yang dikaruniakan Allah kepada manusia, kepada Anda dan saya, supaya semua kuasa iblis yang ada di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dalam nama Yesus punya kuasa menaklukkan semua kuasa iblis. Dahsyat enggak? Itu nama yang diberikan pada Anda dan saya yang percaya bahwa Tuhan sudah tinggal dalam diri kita, yang membuat mulut kita menjadi mulut Yesus, berkata-kata dengan hikmat. Berikutnya, ternyata kuasa nama Yesus ini tidak sekedar untuk menaklukkan iblis, tapi nama Yesus juga dikaruniakan untuk keselamatan kita. Kita baca Kisah 4 ayat 12. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau dibaca pelan-pelan dan diartikan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, di dunia ini, tidak ada nama lain selain nama Yesus, nama yang diberikan Allah kepada manusia, yang oleh nama Yesus itu kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan. Itu nama yang dikaruniakan Allah kepada kita, kepada Anda dan saya yang percaya. Terus bagaimana itu bisa dinyatakan tentang kuasa nama Yesus ini? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus. Tugas kita hanya apa? Minta dalam nama Yesus. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus. Tuhan yang di mana?
yang ada dalam diri kita yang melakukan. Coba renungkan. Jika hari ini Anda sungguh-sungguh mengimani, percaya Tuhan tinggal dalam diri Anda, kata-kata Anda kata-kata Tuhan, dan jika Anda minta dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda katakan pada tempat yang angker, dalam nama Yesus, semua roh-roh jahat di tempat ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar enggak kira-kira? Siapa yang mengeluarkan? Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda. Dahsyat dan. Kalau Pak Kriswandaru, orang Banyumanik yang kena jantung, begitu dia terima komuni, kemudian mengimani Tuhan tinggal dalam dirinya, kemudian dia minta dalam nama Yesus, dijamah dadanya dan katakan, dalam nama Yesus penyakit jantung dalam dadaku sembuh dalam nama Yesus. Sembuh enggak? Sembuh, enggak jadi operasi. Dahsyat enggak kita ini? Kita renungkan. Mengucap syukur bahwa satu, Tuhan sudah ada dalam diri Anda dan saya. Mengucap syukur bahwa mulut Anda dan mulut saya dipakai Tuhan untuk berkata-kata. Dan perintahnya, bersyukurlah. Karena Anda dan saya diberi kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa nama Yesus. Kalau sampai orang sakit dan kita tumpangkan tangan dan kita katakan dalam nama Yesus sembuh. Sembuh enggak nih? Mengapa seperti itu? Anda perhatikan. Sesungguhnya Tuhan itu tetap luar biasa. Tuhan tetap dahsyat. Tuhan tetap sumber mujizat. Tuhan ingin memperlihatkan selalu kuasanya di depan manusia. Sejak di Taman Eden, akibat Adam Hawa berbuat dosa, maka dibuang ke dunia, terpisah dengan Allah, manusia jadi milik iblis, terkena kutukan dosa. Tetapi Allah yang dahsyat dan luar biasa itu tetap ingin menunjukkan kuasanya bagi mereka yang percaya. Jika Anda minta dalam nama Yesus, yang diharapkan Tuhan supaya Anda bisa merasakan dan melihat mujizat Tuhan di depan Anda. Tidak hanya itu, Anda tidak hanya akan melihat dan merasakan, tapi Tuhan Yesus ingin menyatakan mujizatnya menggunakan Anda dan saya jadi alatnya. Dahsyat enggak? Dan tujuan yang berikutnya, ingat-ingat, Tuhan sanggup mengubah limbah menjadi berkah. Ketika Anda dicobai dengan segala macam penyakit, mau kanker, mau jantung, Anda dicobai dengan penyakit tumor, atau penyakit apapun, Anda dicobai dengan segala macam pencobaan. Ingat-ingat, Anda memang di hadapan orang, Anda di hadapan diri Anda sendiri seperti limbah yang tidak berharga. Tetapi ketika Anda mengimani, mengucap syukur bahwa Tuhan tinggal dalam diri Anda dan kata-kata Anda akan jadi alat Tuhan Yesus, ingat-ingat, Tuhan sanggup mengubah limbah jadi berkah. Tuhan sanggup mengubah orang yang pesakitan karena dicobai iblis akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa yang pesakitan seperti yang Anda alami. Tuhan sanggup mengubah limbah berkah. Pertanyaannya, sekali lagi saya mau tanya nih. Ketika Anda dicobai, Anda akan putus asa, berbuat dosa, ataukah Anda bersyukur karena Anda akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan Yesus? Kalau Anda bisa mengatakan dan menjawab, bersyukur karena aku akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan Yesus, berarti Anda bisa mengucap syukur dalam segala hal. Untuk bisa mengetahui seperti itu, kita akan minta 3 hal. Yang pertama, mari kita minta iman.
bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri Anda dan saya. Yang kedua, kita minta kuasa nama Yesus. Supaya saat kita minta dalam nama Yesus, Tuhan yang akan melakukan, menggunakan kita jadi alatnya, entah saat berkata-kata atau saat kita melakukan tindakan iman. Dan yang ketiga, kita akan minta kepada Tuhan Yesus siap menjadi saksi dan alatnya. Siap jadi saksi dan alat Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Mari kita masuk dalam doa. Kita mohon curahan kuasanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tahu. Memang benar, pencobaan itu sangat dahsyat dan menakutkan. Bahkan banyak iman-iman yang berjatuhan. Mereka seringkali menyalahkan Engkau. Mengapa aku yang sudah tekun berdoa, aktif menggereja, rajin membaca Alkitab, kenapa sekarang aku atau masalah ini tidak selesai-selesai? Benarkah engkau ini ada? Pencobaan tidak datang dari Allah. Allah tidak pernah mencobai. Pencobaan selalu datang dari iblis. Dan itu yang membuat anak-anakmu tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang membuat anak-anakmu tidak bisa melakukan kehendakmu, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Namun melalui firman yang kau sampaikan pada saat ini, bahwa ketika kami masuk dalam pencobaan, tidak berputus asa berbuat dosa, tapi bisa mengucap syukur, karena kami kau siapkan menjadi saksi dan alatmu. Dan untuk bisa seperti itu Tuhan, berikanlah kami 3 hal. Yang pertama, berikanlah kami iman bahwa sesungguhnya Engkau sudah memanggil kami menjadi satu tubuh dengan Engkau. Engkau akan menggunakan mulut kami untuk menggunakan mulut kami punya kata-kata hikmat. Dan yang ketiga Tuhan, kami siap kau pakai jadi saksi dan alatmu. Mari kita angkat tangan kita dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga iman bahwa kami sudah dipanggil menjadi satu tubuh dengan Engkau. Saat kami terima baptis, saat kami terima perjamuan kudus komuni, bahwa Engkau sudah tinggal dalam diri kami, iman itu kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Kuasailah seluruh pikiran kami, pendengaran kami, penglihatan kami, perkataan hati dan tindakan kami, supaya apapun, dimanapun, kapanpun, kami tetap selalu percaya bahwa Engkau sudah tinggal dan berkuasa di dalam diri kami. Kami telah jadi milik-Mu. Dan jika hidup kami dalam masalah, Engkau Tuhan yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Dalam nama Yesus. Yang kedua Tuhan, supaya ada kata-kata hikmat yang punya kuasa. Sehingga iblis tidak bisa menentang dan membantah perkataan kami yang datang dari-Mu. Maka yang kedua, berikanlah kami kuasa nama Yesus. Supaya saat kami berkata-kata atau berbuat, Engkau yang kami imani tinggal dalam diri kami yang melakukannya. Kita minta kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga kuasa nama Yesus yang kudus dan luar biasa itu kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan.
menguasai seluruh pikiran, perkataan, hati, tindakan, dan kedua telapak tangan kami ini. Tapi percaya mulai sekarang apapun yang akan kami doakan, apapun yang akan kami katakan, untuk memberkati, untuk bekerja, untuk menyembuhkan, untuk menghadapi pencobaan, untuk mengusir setan dengan kata-kata, dalam nama Yesus. Engkau yang ada dalam diri kami yang melakukan, menggunakan kami jadi alatmu sendiri. Dan jika saat ini kami dalam pencobaan, pakailah Tuhan mulut kami ini untuk melawan iblis, sehingga iblis tidak bisa menentang kami dan tidak bisa membantah atas apa yang kami katakan dengan kata-kata hikmat. Hari ini kata-kata hikmat kau curahkan dan masuk di dalam mulut kami ketika pencobaan datang. Dengan mengatakan, hai iblis, engkau bisa merusak tubuhku dengan sakit penyakit. Engkau bisa merusak harta bendaku seperti merusak hartanya benda Ayub. Bahkan engkau bisa mematikan tubuhku seperti engkau mematikan anak-anaknya Ayub. Tetapi dengar iblis, sekali-kali engkau tidak pernah bisa merusak dan mematikan Yesus yang ada dalam diriku. Dengar hei iblis, aku tidak pernah takut kehilangan nyawaku, tapi yang kutakutkan jika nyawaku kehilangan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan berikutnya Tuhan, berikanlah kami kata-kata hikmat untuk bisa mengucap syukur ketika pencobaan datang. Tidak putus asa, tapi bisa mengucap syukur. Berikanlah kami kata-kata hikmat. Dalam nama Yesus. Hai iblis, aku tahu engkau memang sanggup mencobai aku dengan segala macam pencobaan untuk menghancurkan imanku, sehingga aku putus asa dan berbuat dosa. Itu rencanamu, tapi dengar iblis, aku tahu rencana Tuhan malam hari ini kepadaku. Jika aku kau cobai, aku tidak akan pernah putus asa, tapi aku akan bersyukur kepadamu iblis. Karena aku akan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksi dan alat Tuhan, menyelamatkan jiwa orang yang engkau cobai seperti engkau mencobai aku. Dengar hei iblis, semakin banyak engkau mencobai aku semakin bersyukur kepadamu. Karena aku percaya, semakin engkau mencobai aku, semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadaku untuk kuselamatkan melalui pencobaan-pencobaan yang engkau alami. Yang aku alami seperti yang engkau cobai aku. Artinya iblis, semakin banyak pencobaan, semakin banyak jiwa yang dipercayakan Tuhan kepadaku untuk kuselamatkan. Dan aku tahu, hei iblis, aku tetap akan bersyukur kepadamu. Karena semakin banyak engkau mencobai aku, sesungguhnya kedewasaan imanku akan kudapatkan. Karena sekarang aku tahu, jika aku sungguh-sungguh punya iman, memiliki Tuhan, memang aku hidup dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, aku dipersiapkan lebih dari sekedar pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku tidak hanya sembuh, aku akan dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Aku tidak akan hanya diberkati, tapi aku akan dipakai Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus. Dan yang ketiga Tuhan,
kami yang telah tahu rencanamu ini, mulai sekarang kami serahkan hidup kami dan kami siap menjadi saksi dan alatmu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika pencobaan datang, justru kita bisa mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga, kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, dan raga kami. Dalam keadaan apapun, ternyata memang kami harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena ketika pencobaan datang, Engkau sanggup mengubah limbah jadi berkah. Engkau sanggup mengubah orang yang putus asa menjadi alat yang luar biasa. Engkau sanggup mengubah Matius menjadi penginjil meskipun dia seorang pemungut cukai. Engkau sanggup mengubah Saulus, penganiaya dan pembunuh muridmu, menjadi rasul yang dahsyat dan luar biasa. Demikian hari Tuhan, jika kami sedang dalam keadaan pencobaan datang, kami dalam keadaan lemah, kami dalam keadaan tidak berdaya karena pencobaan, mulai hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu dan kami siap menjadi saksi dan alatmu. Mulai hari ini kami akan siap selalu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mulai malam hari ini juga. Ketika pencobaan datang, kami tidak putus asa, tapi kami bersyukur. Semakin banyak pencobaan membuat iman kami semakin dewasa. Inilah aku Tuhan, utuslah dan pakailah aku jadi saksi dan alatmu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan atas apa yang tidak kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Mohon berkat-Mu dalam kuat kuasa nama-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku
Ya, monggo Bapak Ibu yang mau tanya jawab dipimpin oleh Mas Ardi ya. Matur nuwun. Monggo, siapa yang mau tanya? Monggo Ibu kalau yang mau bertanya dengan Pak Pujo atau konsultasi. Monggo kalau mau tanya di unmute dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya dengan Pak Pujo, konsultasi dengan Pak Pujo. Ada gambar mic ya di budget, bisa bertanya. Pak Pujo, saya mau tanya Pak Pujo. Ya, monggo. Yang Matius 3 itu yang ayat 11. Itu yang terakhir itu, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya mungkin yang dengan api mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya itu bahasan khusus ya. Sebenarnya menurut Alkitab itu ada 3 baptisan. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Kemudian Yesus mengatakan, tetapi Yesus akan membaptis kamu satu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bukan dengan Roh Kudus dan api ya, tapi dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi ada berapa baptisan? 3 baptisan. Mengapa seperti itu? Ini yang pertama, baptis air tanda pertobatan. Karena Adam Hawa berbuat dosa dibuang ke dunia, terkena kutukan dosa, terpisah dari Allah, supaya manusia jadi milik Tuhan Yesus, maka manusia harus bertobat. Maka sarananya adalah baptis air tanda pertobatan. Kalau bertobat, berarti dosa diampuni dan patah. Setelah patah manusia bersih, maka manusia boleh baptis dengan Roh Kudus. Manusia dikuasai Roh Kudus sehingga disebut menjadi anak Allah. Ya. Nah, baptis Roh Kudus sekarang Tuhan Allah tidak lagi di surga, tetapi dalam diri manusia. Itu baptisan Roh Kudus. Tetapi kita karena namanya anak masih gampang dihapusi iblis. Makanya nanti ada namanya baptisan api. Itu baptisan perutusan atau baptisan dewasa. Karena kalau orang yang megang api, dia stand oleh api. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah baptis api, berarti dia siap diutus untuk masuk ke dalam sarang serigala, untuk masuk ke dalam sarang singa. Itu bahasan khusus ya, karena itu di gereja tidak ada ya, itu ada di dalam Alkitab. Nah, jadi ada 3 baptisan, 1 baptis air tanda pertobatan, yang kedua baptis Roh Kudus menjadi anak Allah, dan baptisan api siap untuk diutus baptisan perutusan, masuk ke dalam sarang serigala, masuk dalam singa yang mengaum-aum. Ya, seperti itu gambarannya. Jelas? Ya, tapi tidak dibahas pada saat ini. Ya. Monggo yang lain. Monggo kalau ada yang mau bertanya, mumpung dibuka, jenengan konsultasi bisa. Atau jenengan punya unek-unek atau punya sesuatu yang mungkin jadi penasaran, bisa ditanyakan langsung sekarang. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Siapkan pertanyaan, saya tak ngopi dulu. Sambil nunggu yang bertanya, mulai hari Senin depan, Bapak Pujo akan mengadakan doa penyembuhan. Doa penyembuhan, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa nanti menuliskan nama yang sakit dan penyakitnya apa, yang nanti akan saya buatkan di Talitakum listnya.
Jadi yang benar-benar sakit parah atau mungkin yang sedang putus asa membutuhkan harapan yang nanti akan dikuatkan oleh Bapak Pujo. Ini untuk pesan Bapak Ibu, nanti listnya akan saya buatkan. Waktu saya kembalikan lagi. Monggo silahkan yang mau bertanya ke Pak Pujo. Monggo yang mau tanya ditekan itu ada tombol mic ya. Sebelah bawah kiri. Tombol mic ditekan aja. Pak Pujo mau nanya, Pak Pujo. Ya. Pak Pujo, saya mau nanya nih. Pak Pujo, kita ini sebagai manusia ya. Orang mengucap syukur itu gampang kalau kita pada saat kita berkecukupan. Artinya semua dipenuhilah. Tapi di saat secuil apapun yang kita harapkan itu tidak ada, mengapa ucapan syukur itu kok nggak muncul, nggak kita imani, nggak kita munculkan? Kadang kebanyakan mengeluh. Apa yang harus kita lakukan supaya Pak Pujo ucap syukur itu senantiasa kita dapatkan, kita ucapkan, Pak Pujo? Karena selama ini kan kebanyakan manusia seperti itu. Itu aja Pak Pujo. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Jadi karena manusia itu hidupnya yang menguasai adalah jiwanya, pikirannya. Padahal pikiran manusia sudah cacat akibat makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sehingga orang ini seringkali yang dia pikirkan adalah jiwa dan raganya, rohnya ada di bawah, jarang sekali diutamakan. Nah, jadi jangan kaget kalau manusia itu seringkali berkeluh kesah. Ya, makanya kita akan pada malam hari ini sebenarnya hanya ingin membuktikan Anda mau orang gereja atau bukan orang gereja. Ya, untuk mengetahui bahwa Anda ini memiliki Yesus atau hanya mengenal Tuhan Yesus. Itu kelihatan ketika dalam pencobaan. Tidak peduli Anda aktivis gereja sekalipun, kalau Anda dicobai dan Anda mulai putus asa, takut putus asa, berbuat dosa, berarti Anda hanya mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda sudah punya iman, memiliki Tuhan Yesus, tadi sudah kita bahas, justru kita mengucap syukur karena dalam pencobaan kita dipersiapkan menjadi saksi dan alat Tuhan. Ya, itulah kenapa Tuhan mengatakan mengucap syukur adalah salah satu dari kehendak Allah. Ketika tak tanya, Anda tahu kehendak Allah? Iya Pak Pujo, apakah ini kehendak Allah? Pekerjaan saya kok bangkrut, saya kena penyakit, apakah ini kehendak Allah? Tidak. Kehendak Allah bukan Anda jadi bangkrut. Kehendak Allah bukan Anda karena kena penyakit. Tidak. Kehendak Allah itu mengucap syukur dalam segala hal. Bahwa Tuhan sudah tinggal dalam dirimu, kamu menjadi alat Tuhan dan kamu dipersiapkan menjadi saksi dan alat Tuhan. Itu kehendak Allah. Bagaimana Anda jadi saksi kalau Anda nggak terima kesaksian itu? Hanya untuk terima kesaksian harus ngalami sendiri. Nah, pas ngalami itu loh enggak enak. Ya. Jadi silahkan bertanya. Ketika pencobaan datang, Anda mengeluh, putus asa, ataukah Anda bersyukur? Itu membuktikan dia orang gereja, memiliki Tuhan atau hanya mengenal Tuhan. Malam hari ini kita jadi manusia yang berbeda. Jelas? Jelas Pujo. Ya, mungkin yang lain. Silahkan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ada? Monggo Bapak Ibu. Atau jangan-jangan ngambek ini tidak bisa ngusap syukur dalam segala hal.
Monggo, yang lain ada? Pak Pujo. Atau mau ngomong, sudah ngomong tapi tidak ada suaranya. Itu di sebelah kiri bawah, ya, di HP Anda itu ada gambar mic. Nah, itu dipencet saja, nanti itu akan suaranya muncul nanti. Monggo tadi Pak Anton mau bertanya, monggo silahkan Pak Anton. Ya nanti lewat WA aja Mas Abdi. Mesti ada sesuatu. Ya. Pak Pujo mau nanya lagi Pak Pujo. Ya. Pak Pujo, kita tahu bahwa kita udah mengenal Yesus dan dosa kita udah diampuni. Apa itu dosa asal? Apakah orang yang tidak mengenal Yesus, dosa asal yang diperbuat Adam dan Hawa itu diampuni? Karena banyak yang keimanan, tapi dia juga berbuat baik seperti kita. Ya. Apakah dosa asalnya sudah diampuni, Pak Pujo? Itu aja yang saya tanyakan. Ya, ya. Ada dua hal sebenarnya ya. Jadi ketika Yesus itu sudah mati menebus dosa, nanti dia mengatakan kalau Yesus sudah menebus dosa dengan cara mati, berarti kan dosa sudah tidak ada. Tapi Yesus mengatakan sekarang dosanya itu tinggal satu, yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau dia tidak percaya pada Yesus, berarti dosanya tidak ditebus. Kalau dia tidak percaya pada Yesus, otomatis dia bukan menjadi milik dan alat Yesus. Jadi kalau orang yang belum memiliki Yesus, bagaimana mungkin dia selamat? Karena dia tidak menerima sang juru selamat. Diingat-ingat, surga kita bukan berisi orang baik. Surga kita berisi orang bertobat dan orang yang percaya kepada juru selamat, Yesus sang penebus dosa. Kalau seperti Anda punya barang di Pegadaian, kalau Anda selama tidak menebus barang Anda di Pegadaian, ya barang itu di Pegadaian. Tapi ketika Anda datang dan menebus, maka barang itu sudah jadi milik Anda. Nah, tetapi manusia itu bukan barang. Ketika Adam Hawa berbuat dosa, manusia dibuang ke dunia. Yang buang Allah, yang mengutuk Allah. Maka Allah sendiri yang datang ke dunia dan Allah sendiri yang menebus dosa dengan cara mati. Nah, manusia ini sudah ditebus oleh kematian Yesus. Tinggal manusia itu mau ndak ditebus oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, kalau mereka ndak mau ditebus ndak nih? Loh, kalau nggak ditebus berarti milik siapa? Walaupun dia orang baik. Satu hal, kalau Anda ingin masuk surga dengan cara yang pasti, gampang. Miliki saja yang punya surga. Kalau Anda tidak memiliki yang punya surga, berarti tidak akan sampai jalan ke surga. Karena semua manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Tadi kita baca dalam Matius 3, ya, bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan permandian, kelahiran kembali, bertobat, dan pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, nah, jadi kalau mereka tidak menerima Yesus, ya monggo. Ya, tapi kita bersyukur meskipun kita bukan orang Yahudi, tetapi kita percaya pada Yesus. Tidak hanya percaya, kita sudah memiliki Tuhan Yesus dan pasti kita akan diselamatkan. Itu tugas Anda dan saya untuk menyelamatkan banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak Ya. Pujo. Gimana Bapak, sudah puas atau masih ada yang ditanyakan? Monggo, waktu masih banyak.
Kalau jenengan mau ada tanya dengan Pujo, langsung saja. Monggo, waktu saya persilakan. Ada malu-malu ini Pak Pujo, mungkin pada risi atau gimana ini Pak Pujo. Ya. Monggo, lah itu monggo. Untuk Bapak Ibu, Pak Isnanto, mau tanya? Ini Pak Isnanto ini juga dulu punya kesaksian, ya, stroke, ya, hanya dalam hitungan ya jam atau hari ya, itu dipulihkan dengan kuasa nama Yesus. Ya, Gimana Pak Is? Ya, memang kuasa Tuhan itu luar biasa. Benar ya? Benar Pak Is waktu itu kena sakit. Sakit apa Pak Is? Saya dulu kan kena stroke, sudah dinyatakan sudah tidak bisa apa-apa, Pak. Itu anak-anak sudah nangis sudah. Kemudian melalui tindakan iman istri saya menyatakan dalam kuasa Tuhan Yesus sakit penyakit disembuhkan. Akhirnya kurang lebih tidak sampai 5 jam saya sudah sadar pulih dia kalah. Tapi dalam tidak sadaran saya bisa pernah mengatakan seperti ini katanya. Wah, Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Saya bilang gitu Pak, tapi saya tidak sadar saya mengatakan seperti itu. Ya. Tapi menurut kesaksian saya bilang gitu, wah, kamu bilang Tuhan Yesus luar biasa terus loh. Gitu Pak Pujo. Memang ya, itu ya. Kuasa Tuhan luar biasa yang percaya pada Tuhan Yesus Pak Pujo. Ya, benar ya. Nah ini tuh Pak Isnanto yang stroke tidak hitungan hari, hanya 5 jam dipulihkan dalam keadaan tidak sadar ketika istrinya mengusir stroke dalam nama Yesus, ya, dalam tidak sadar rohnya Pak Isnanto hidup mengatakan Yesusku luar biasa. Benar ya? Jadi selama Yesus ada di dalam, ingat-ingat Anda dan saya luar biasa. Tetapi kalau Yesusnya biasa di luar, Anda dan saya tidak luar biasa. Ya. Benar enggak ya? Nah, memang ini luar biasa. Pak Isnanto. Benar ya? Nah, hebat Yesus itu. Yang lain? Ada? Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau mungkin mau memberikan kesaksian, boleh. Saya boleh memberikan kesaksian Pak Pujo? Ya, boleh. Pak Pujo, saya sedikit cerita nih Bapak Ibu sekalian mengenai almarhum ibu saya ya, yang sakit. Ya, memang Tuhan sudah berkehendak, tapi kami sebagai anaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk, dalam istilah kasar kita, untuk menyembuhkannya dari medis maupun dari rohani, yang kita minta bantuan Pak Pujo untuk mendoakan pada awalnya kesembuhan. Tapi sebenarnya itu bukan maksud Tuhan, saya juga tahu ya itu maksud Tuhan lainnya. Tapi dalam hati kecil saya sudah menyelamatkan ibu saya. Dengan apa? Dengan doa. Dan doa dari Pak Pujo. Dan juga pada waktu dan sakaratul maut, ya dari pihak keluarga ada yang ngasih sesuatu yang notabene-nya bukan karena Tuhan Yesus, tapi kekuatan yang lain. Itu ya enggak kami perkenankan di situ, dan karena kami yang ngasih itu saudara, tetap kami laksanakan, tapi di tengah jalan kami buang sesuatu itu. Ya. Saya nggak ingin ibu saya meninggalkan Yesus, itu aja. Tapi bersyukur sewaktu yang diberikan kekuatan lain tuh kata buang, terus ibu saya
saya doain dalam nama Yesus, ibu saya senang. Dia seakan-akan punya kesegaran dalam iman dan rohani. Jadi pada waktu sakaratul maut, dia benar-benar Tuhan Yesus itu hadir, Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu aja yang saya rasakan. Jadi sebelum ibu saya itu meninggal, dia udah mendatangin ke anak cucunya bahwa dia udah sembuh, bajunya putih bersih. Nah itu yang saya kagumi dan saya senangi. Berarti saya memberikan jalan yang benar bagi ibu saya untuk menghadapi Yesus. Itu aja Pak Pujo. Ya, diingat-ingat ya, supaya kita belajar nih. Ya, amal baik tidak menjadi bekal atau sangu ke surga, tidak. Yang membuat kita ini ke surga, ya yang punya surga. Ya, diingat-ingat ya, supaya kita belajar nih. Ya, kalau Anda punya Yesus, pasti Anda berbuat baik. Ya, tapi kalau orang berbuat baik, belum tentu dia memiliki Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, diketahui juga. Ada orang bertanya pada saya, Pak Pujo, kalau ada orang mati kecelakaan atau orang mati dibunuh, apakah arwahnya akan gentayangan? Saya katakan tidak. Kalau memang orang itu dibunuh arwahnya gentayangan, berarti semua murid Yesus arwahnya gentayangan. Karena semua murid Yesus mati dibunuh. Ya. Dibunuh cara mati itu hanya akibat. Yang paling penting ketika Anda dan saya pas mau mati dengan cara apapun, apakah sudah bertobat dan sudah terima Yesus? Penjahat yang disalibkan di sisi kanan Yesus, yang menurut hukum dunia tidak bisa diampuni, dihukum mati di kayu salib, ketika dia bertobat dan percaya pada Yesus, pertama kali yang masuk surga ketika Yesus menebus dosa dengan cara mati adalah penjahat yang bertobat. Itu yang pertama. Yang berikutnya, untuk Mas Bambang, bersyukurlah bahwa Anda sudah memberikan jalan pertobatan dan sudah memberikan jalan Yesus kepada ibu jenengan. Jadi ketika ada saudara kita yang akan mati, dia sudah bertobat dan sudah terima Yesus, berarti tugas kita sangat-sangat bagus sekali. Kita telah memberikan iman, yang sakit yang punya surga. Bersyukurlah. Memang itu tugas kita. Ya, tugas kita sebagai manusia. Ya, jadi tak sampaikan untuk Mas Bambang, benar ya, bahwa kehendak Tuhan bukan soal hidup selama kita hidup, kita akan dipakai menjadi alatnya. Kalau pas kita mati, kita akan dibawa Tuhan ke surga. Ya, jelas? Ya, bersyukur ya. Anda pertahankan iman Anda, orang lain kasih syarat-syarat yang lain, kasih sarana dari dukun dan orang pinter, dan Anda sudah menolak, dan ibu Anda setuju, itu sangat luar biasa. Ya. Tuhan berkati jenengan. Amin. Monggo, ada yang lain lagi mau bertanya atau memberi kesaksian untuk menguatkan saudara-saudara kita yang di Talitakum? Monggo, waktu saya persilahkan. Tidak ada. Jadi begini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Komsos Talitakum ini masih dalam taraf awal. Nanti kita akan menuju yang semuanya akan menjadi lebih baik. Nanti dibantu oleh teman-teman, dan ini juga tadi ada masukan bahwa sudah di broadcast via radio internet.
ya, nanti akan dibantu oleh Mas Heri Bertus ya. Jadi bisa membantu kalau kuota internet terbatas, bisa via radionya saja, itu bisa diakses semuanya. Nah, kita tidak menutup kemungkinan butuh dukungan dari teman-teman. Dukungan bukan berarti dari finansial. Mungkin yang punya keahlian, punya skill, punya sumber daya yang bisa dimanfaatkan, sekarang waktunya. Karena kita untuk melayani Tuhan. Begitu nggih, Pak Pujo. Ya, lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, Tuhan akan melakukan untuk Anda. Dengan melayani orang, Anda dilayani Tuhan. Dengan berkati orang, Anda diberkati Tuhan. Monggo, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup malam ini. Biar beliau, Pak Pujo juga istirahat. Kemarin habis trip road dari Malang Semarang ini ya, masih capek, mungkin besok masih ada perjuangan lagi. Begitu ya Pak Pujo, monggo Ya. ditutup Pak Pujo. Ya. Bapak dan Ibu-ibu yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, ya. Acara Talitakum online, ya, kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa saudara-saudara yang ada kena penyakit nanti bisa daftar di list di grup Talitakum. Karena minggu depan kita akan bahas tentang penyembuhan ilahi. Begitu. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pujo.